Darah memainkan peran penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya darah mengalir untuk mengantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Namun, darah juga kerap mengalami pengentalan yang berakibat adanya penyakit serius pada kesehatan kita. Kondisi ini kerap diabaikan para penderitanya. Namun, sebetulnya pengentalan darah bisa berakibat fatal. Pengentalan darah atau trombofilia. Pengentalan darah bisa terjadi karena banyaknya faktor. Salah satunya, pola makan yang tak sehat juga memicu penggumpalan darah terjadi. Lantas, apa ya penyebab terjadinya pengentalan darah? Dan bagaimana cara mencegah darah mengental? Untuk itu, saksikan jawabannya di Hidup Sehat yang akan membahasnya secara tuntas bersama dokter di studio hari ini. Nah, hati-hati ya, darah mengental bisa menghambat aliran darah sehingga mengganggu fungsi organ. Nah, apa saja nih makanan yang bisa menyebabkan pengentalan darah? Di tengah kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi, kabar baik. Baik, Pagi, dok, ya. Pagi, Sehat ya, pagi. dok? Harus. Nah, iya dokter, ini dia nih. Ini banyak yang bertanya-tanya dokter ya, pengentalan darah ini sebenarnya boleh dijelasin dulu nggak sih dokter? Ini apa sih dok? Baik. Jadi kalau kita mendengar pengentalan darah, sebetulnya itu berkaitan dengan penyembuhan luka. Betul. Nah, jadi kalau misalnya seseorang terluka, pasti terbuka kan jaringannya ya, kulitnya terbuka, ototnya ikut terbuka. Maka di sana tuh kan banyak pembuluh darah. Nah, akibatnya darah pada keluar. Lah kan nggak benar kalau darahnya keluar terus. Luka itu kan harus dirapatkan supaya orang tidak kehabisan darah. Nah, tubuh itu mempunyai sistem yang mengatur supaya dia bisa otomatis diperbaiki. Jadi tubuh kita begitu melihat seseorang terluka, ada darah keluar, itu memberikan alarm, signal untuk tubuh. Kita dalam kondisi emergency, kalau darahnya habis terus keluar bisa pingsan, meninggal dan sebagainya. Maka dia otomatis menggerakkan sistem di dalam tubuh supaya darah-darah yang keluar itu cepat membeku dan merapat kembali dengan cara membentuk benang-benang fibrin namanya ya, sehingga lukanya akan rapat sehingga darahnya juga akan berhenti. Ya. Jadi artinya pengentalan darah ini bermanfaat untuk membuat darah menggumpal sehingga bisa menutup luka dok ya? Iya, tapi itu. konotasinya harus yang positif. Yang positif. Ya, baik. Nah, yang negatif ini kalau pengentalan darahnya berlebihan dok, sehingga menyumbat aliran darah. Nah, katanya bisa diatasi dengan sejumlah makanan dok. Salah satunya adalah kunyit. Bisa membantu mencegah pengentalan darah. Ini fakta atau mitos dok? Dan ini adalah fakta. Fakta. Jadi kunyit, makanya kita jadi orang Indonesia tuh harusnya bangga sekali loh ya. Makanan orang Asia, orang Indonesia, bahkan nenek moyang kita selalu menggunakan kunyit dalam makanan dan juga dalam jamu-jamuan. Lihat kan ya, kunyit asem, kemudian bikin gulai, pokoknya menggunakan kunyit, nasi kuning, ya pakai kunyit. Nah pertanyaannya, kunyit ini ternyata juga diteliti bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga mereka lakukan penelitian dan memang terbukti signifikan dia bagus sekali untuk ikut mencegah terjadinya hiperkoagulasi. Ya, nah tapi nih ya, penelitian di luar negeri itu mereka kan banyak menggunakan bentuk suplementasi. Kalau di Indonesia itu kan makanan-makanan kita menggunakan alami, kunyit yang diparut, di blender, dimasak dan sebagainya. Nah belakangan ini memang ada isu ya, dan itu dipublikasi dalam jurnal, dikatakan bahwa penggunaan si kunyit ini yang dalam bentuk suplementasi itu ternyata memberikan efek yang kadang-kadang kita nggak harapkan juga loh. Gitu ya, salah satunya terjadi inflamasi pada hati. Nah, itu akan menimbulkan kegalauan. Padahal kita tahu bahwa kunyit ini FDA sudah approve, artinya aman digunakan ya. Nah, dengan adanya isu penelitian itu, maka kita harus melakukan penelitian lanjutan lagi untuk melihat. Tapi kita di Indonesia sebetulnya nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Kebanyakan orang Indonesia menggunakan kunyit dalam bentuk bahan alami. Makanan dok ya. Betul. Makanan kita kaya akan kunyit. Betul. Jadi kita nggak jarang menggunakan suplementasi kan ya. Nah, selama kita back to nature ini paling aman sehingga banyak sekali efek prooksidan atau efek yang
jeleknya itu akan ketutup dan tidak muncul. Ya, Ya. Dok, tapi seberapa banyak nih dok kunyit yang bisa dikonsumsi untuk bisa membantu mencegah pengentalan darah dok? Ya, dari penelitian mereka menggunakan antara 500 sampai 2000 miligram. Jadi kira-kira antara setengah sampai 2 gram. Ya, tapi tepungnya ya, bukannya ya, maksudnya Tepungnya ya. ekstraknya dia. Jadi kalau mau kita parut-parut, kemudian kita keringkan, kemudian dapat tepungnya. Nah, tepung itulah yang diambil gitu. Oke. Nah dokter, ini tadi kan kunyit ya dok. Selanjutnya ada tuh yang dipegang bawang dokter Haikal, nih, ada bawang bawang putih. putih dokter. Ini bawang putih katanya juga bisa untuk mencegah Iya. pengentalan darah. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini fakta. Fakta. Ya, fakta. Nah, ini penelitiannya ada dilakukan terhadap 20 orang ya. Ada jurnal yang terbaru yang saya baca, dia lakukan pada 20 orang dengan penyakit jantung. Nah, kita tahu penyakit jantung itu terbentuknya clotting atau plak-plak itu salah satu pasti ada unsur di sana, unsur koagulasi. Ada trombosit faktornya di sana ya yang membuat darah kita menjadi gampang beku sehingga bisa terjadi plak-plak dan sebagainya. Nah, mereka diberilah si tepung garlic ini. Jadi garlic powder ya diberikan kepada si pasien itu. Ternyata dia signifikan, artinya bermakna menurunkan fibrin yang terlibat dalam pembekuan darah tersebut. Nah, untuk kita sebetulnya hampir setiap kali makanan orang Indonesia numis, Betul, pakai bawang putih. Bawang putih. Bikin sambal aja bawang putih, ketoprak aja bawang bawang putih. putih. Jadi selama kita makan back to nature menggunakan bumbu rempah-rempah Indonesia, itu sangat membantu Nah, sekali. berarti sebetulnya bangsa Indonesia ini bisa lebih sehat dok ya, karena makanannya kaya dengan berbagai rempah yang bermanfaat untuk tubuh kita dok. Betul sekali, asal diolah dengan cara yang benar Betul. ya. Betul sekali dokter. Nah dokter Haikal, tadi dari rempah-rempah, kita ke buah ya dokter ya. Ini ada nanas di tengah-tengah kita dokter. Ini katanya nanas juga bisa untuk membantu mengencerkan pengentalan darah. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Pemirsa kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Itu tadi penyebab darah kita menjadi encer dan tentunya ini berbahaya karena kalau ada luka maka akan sulit kita untuk mengalami pembekuan darah. Jadi lukanya itu nggak akan kering dok ya. Iya, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya dok ya. Terlalu Betul. encer nggak baik, terlalu mengental juga nggak Iya. baik. Ada yang baik, Apa dok? darah biru. Oh enggak, itu beda. Itu beda dokter. Kalau itu sangat baik ya. Nah dokter, tadi ada belum terjawab Ya. dokter tentang nanas nih. Nanas katanya ini bisa membantu untuk mengencerkan pengentalan darah. Ini Iya. fakta atau mitos dokter? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Fakta buahnya ini ya. Loh kok bisa? Karena di dalam nanas kita Bromelain. selalu betul Nah, ada bromelain di dalam apa itu. tuh, dokter? Nah, bromelain itu adalah satu zat aktif yang banyak sekali di dalam buah nanas dan dia ikut serta dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau kita menggunakan itu maka darah kita menjadi lebih encer. Ada hal tertentu yang akan dia hambat dalam rantai pembentukan koagulasi. Oke. Nah, ya Dan- jadi boleh Betul. digunakan. Dan juga nanas ini kan juga bisa membantu daging jadi lebih lunak dok ya. Betul Makanya sekali. digunakan untuk makanan kayak ayam nanas. Oh gitu dokter. Iya. Oh jadi memang bagus ya dok ya untuk Bagus, betul. membantu Iya. mengencerkan pengentalan darah. Iya. Nah, lalu dok nih ada juga terlalu banyak makan daging dapat menyebabkan darah mengental dok. Iya. Nah, ini fakta atau mitos? Dan ini adalah fakta. Fakta? Nah, Kenapa, kok dok? bisa ya? Kita tahu bahwa daging, jeroan, model-model seperti itu dia sangat kaya akan lemak jenuh dan juga kolesterol. Nah, lemak jenuh dan kolesterol itu ternyata kalau diurai-urai dia masuk dalam rantai asam arachidonat. Asam arachidonat dalam tubuh akan membentuk yang namanya tromboksan A1, A2 maupun B2. Dan itu semua bermain dalam proses koagulasi. Jadi dia akan membuat darah kita menjadi jauh lebih kental. Makanya kenapa yang namanya penggunaan lemak jenuh, kolesterol ya, jeroan-jeroan seperti ini selalu diminta untuk lebih diperhatikan, kalau perlu dibatesin penggunaannya. Iya. Ya. Itulah Ini artinya, sebabnya kenapa kalau kita makannya terlalu banyak berlemak ya, itu bisa berisiko menyebabkan penyakit jantung, Betul. stroke dan sebagainya. Betul. Iya dokter. Nah dokter, ada juga nih sayuran dokter. Kalau sayuran ini gimana dok? Ini ada yang namanya kale itu ya kayak ada di Iya. depan dokter Iya, ya. Itu ada kale. kale namanya. Nah ini katanya konsumsi sayuran kale ini juga dapat mengentalkan darah. Ini fakta atau mitos Ya, dokter? ini fakta ya.
Faktanya ada di mana? Kita tahulah yang namanya semua sayuran baik adanya. Tapi sayuran yang berwarna hijau, ya terutama yang hijau-hijaunya tua ya, ini kale juga hijau ya, ternyata mereka kaya akan vitamin K. K atau kaki ya. Vitamin K ini ternyata mempunyai peranan penting untuk membuat darah kita menjadi lebih membeku ya. Jadi dia penting untuk proses, misalnya ada luka perdarahan, kalau nggak ada dia maka proses pembekuan darahnya menjadi lambat timbul. Nah, oleh karena itu mereka yang menggunakan obat pengencer darah dari dokter maka harus betul-betul memperhatikan penggunaan sayur-sayuran yang tinggi vitamin K. Sayur-sayuran hijau bukan berarti nggak boleh, tapi harus ada perhitungannya, tidak berlebihan. Ya. Dibatasin ya dok ya? Betul sekali. Jadi memang penting sekali untuk menyeimbangkan supaya darah kita tidak terlampau kental dan juga tidak terlampau encer. Harus seimbang. Ya betul sekali dokter. Nah dokter Haikal, ada lagi nih soal alkohol nih dok. Ini walaupun memang semua udah pada tahu ya kalau alkohol itu dikonsumsi tidak boleh terlalu banyak ya. Dan ini ada fakta dan mitosnya dokter. Ini katanya sering konsumsi alkohol dapat mengakibatkan darah mengental. Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta. Ya, jadi kalau alkohol secara umum sebetulnya memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Tapi kita lihat ya bahwa ada statement yang menyatakan alkohol masih diizinkan. Tapi dengar dulu, alkohol yang mana? Yang sumbernya berasal dari red wine. Anggur merah. Kenapa? Karena di sana mereka lakukan penelitian sehingga timbul statement yang katanya French paradox. French paradox itu mereka ini kalau di luar sana makan daging selalu minumnya alkohol. Tapi kenapa kok di Prancis mereka makan daging banyak tapi kasus jantung koronernya rendah? Karena ada red wine-nya itu. Jadi red wine-nya itu alkoholnya sendiri sih nggak memberikan efek yang seperti apa, tapi wine-nya itu. Jadi anggur merahnya itu ternyata kaya akan antioksidan yang ikut membantu dalam proses pencegahan koagulasi. Tapi memang mesti ada dok ya batasannya ya kalau kita mengkonsumsi red wine ya, harus ada dok ya. Tetap hanya diizinkan kira-kira 1 sloki atau 130 ml sehari. Jadi kalau ada yang minum sebotol-botol ya tetap aja efeknya akan bonyok ya. Jadi memang kalau alkohol tidak boleh terlampau banyak konsumsi dok ya. Tapi banyak juga yang menganjurkan konsumsi jahe karena dapat membantu untuk mengencerkan darah. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini kalau dari penelitian dikatakan bahwa penelitiannya masih kontroversi, yes, no, dan makanya kalau jahe ini untuk pengenceran darah sebetulnya masih mitos. Ya, artinya apa? Kita masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk melihat efeknya seperti apa. Karena masih pro dan kontra, dan penelitiannya juga banyak sekali pada in vitro, jadi pada penelitian laboratorium. Nah dokter, ini kesukaan aku nih dokter, kacang almond. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos juga mengenai kacang almond. Ini katanya kacang almond dapat mencegah pengentalan darah. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Kenapa? Kacang almond ini sebagai salah satu sumber vitamin E. Nah, yang sering sekali orang mendengar gini, oh kalau almond kaya vitamin E, artinya vitamin E bagus dong dok, saya konsumsi supaya darah saya menjadi encer. Nah jangan dibalik seperti itu ya. Jadi gimana tuh dok? Kalau Anda menggunakan vitamin E dalam bentuk suplementasi, hati-hati dengan efek prooksidannya ya. Jadi kita selalu menganjurkan ayo back to nature aja. Supaya kita bisa mendapatkan manfaat tapi dari bahan-bahan alami seperti ini. Supaya tidak keluar efek yang tidak diinginkan. Karena vitamin E, kalau yang dari suplemen kan dia murni vitamin E. Dan vitamin E adalah vitamin larut dalam lemak. Semua vitamin larut dalam lemak memang penggunaannya harus diperhatikan, tidak boleh berlebihan. Nah, kalau Anda kepengen mendapatkan dalam jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang lebih baik terhadap darah, maka Anda jangan menggunakan suplemen yang dosis tinggi. Anda kembali ke alam. Jadi back to nature dok back to nature. Bahwa ya semua yang alami natural itu punya manfaat yang sangat positif untuk kesehatan tubuh kita. Tipsnya dok, supaya masyarakat bisa lebih
aware dalam memilah makanan yang membantu untuk membuat darahnya tidak terlampau encer dan juga tidak terlampau kental. Silakan, Dok. Baik, dari tadi saya selalu anjurkan, ayo kembali ke alam ya, kita makan, makanya kenapa ada acara ini dan selalu kita sajikan makanan alami kita ini banyak loh. Jadi silahkan teman-teman di rumah, pergunakanlah bahan makanan sumber yang ada di Indonesia. Yang namanya bumbu-bumbu Indonesia itu top markotop ya. Setuju, Dok. Contohnya kunyit lah, gunakan jahe lah, gunakan bawang putih, segala kacang macam. almond. Ya, pakai nanas lagi Nanas. musim loh ya. Ya. Lagi musim nanas nih. Tapi ingat Apalagi pakai ya. bumbu rujak enak-enak. Wah. Betul. Nah, baru saya mau ngomong, hati-hati temennya lo ya. Hati-hati Kenapa tuh bumbunya. gimana dokter? Ya, jadi yang namanya buah-buah seperti ini semuanya baik adanya, tapi selalu ingat tidak berlebihan. Ya, apalagi kalau diolah dengan cara yang tidak seharusnya. Misalnya digorengnya tinggi. Mungkin Betul. daun kale satu digoreng tepung. Nah, Iya. kayak gitu nggak sah ya. Atau nanas dimakannya ya bumbu rujaknya lebih banyak gulanya daripada nanasnya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi intinya harus seimbang, back to nature, dan juga perhatikan teman-temannya, Dok ya. Jangan sampai teman-teman ini malah mengganggu tubuh kita menjadi nggak sehat ya. Betul sekali. Iya, betul sekali. Oke deh dokter, terima kasih banyak dokter Ida. Terima kasih. Terima kasih dokter, mudah-mudahan ini semua informasi membantu pemirsa ya. Jadi nggak bingung lagi milih-milih makanan dokter. Betul. Makasih dok.